Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zarhaninur dengan NPM 24130450029. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Landasan Kependidikan Musik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan teori behavioristik, lalu berikan contohnya dalam pelajaran musik di sekolah. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Contohnya, guru memberikan stimulus berupa demonstrasi teknik bermain alat musik, misalnya cara megang gitar atau meniup seruling. Siswa merespon dengan menirukan teknik tersebut. Guru memberikan penguatan positif, misalnya pujian ketika siswa berhasil menirukan teknik dengan benar. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan teori konstruktivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori konstruktivistik adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan integrasi dengan lingkungan. Contohnya, siswa diberi kesempatan untuk bereksperimen dengan berbagai alat musik, baik yang tradisional maupun modern. Mereka dapat menjelajahi suara yang dihasilkan oleh setiap alat, mencoba memainkan melodi sederhana, dan bahkan menciptakan alat musik mereka sendiri dari bahan-bahan bekas, seperti botol, kaleng, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan teori kognitivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori kognitivistik adalah pendekatan dalam pembelajaran yang berfokus pada proses mental yang terlibat dalam belajar. Teori ini menekankan bagaimana siswa memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Contohnya, analisis struktur musik. Siswa belajar menganalisis struktur musik seperti bentuk lagu, harmoni, dan ritme. Ini membantu mereka memahami bagaimana elemen-elemen musik saling berhubungan dan bagaimana musik dibangun. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa itu deep learning? Jelaskan, lalu berikan contoh yang konkret di dalam praktis belajar di kelas. Pelajaran deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, bukan sekedar hafalan. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar dan menghubungkan teori dengan dunia nyata. Contohnya, siswa tidak hanya mempelajari cara memainkan alat musik, tapi juga menganalisis struktur, melodi, harmoni, dan ritme dari berbagai karya musik. Mereka belajar tentang konteks, sejarah, dan budaya di balik karya musik tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Perbedaan utama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terletak pada cakupan pada fokus tanggung jawabnya. Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi semua jenjang pendidikan, kebudayaan, dan riset. Bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan mutu pendidikan secara nasional di semua jenjang. Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan lebih fokus pada pengelolaan pendidikan mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah, fokus pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah saja. Pertanyaan selanjutnya, kebijakan transformatif learning ada 3 jenis, yaitu peningkatan pendidikan di abad 21, integrasi teknologi, dan berusaha memperdayakan peserta didik menghadap tantangan global. Jelaskan masuk ketiganya dengan rinci beserta contohnya. Peningkatan abad 21, maksudnya kebijakan ini bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan agar lebih relevan dengan tuntutan zaman. Pendidikan abad 21 menekankan pada pengembangan keterampilan yang esensial untuk sukses di era digital dan global, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Selain itu, pendidikan abad 21 juga menekankan pada pengembangan karakter seperti rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, adaptabilitas, kepemimpinan, dan kesadaran sosial. Contohnya, penerapan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa untuk bekerja sama, memecahkan masalah, dan menghasilkan produk atau solusinya. Penggunaan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa,
di mana guru berperan sebagai fasilitator dan siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan keterampilan abad 21 seperti klub debat, tim robotika, atau kelompok seni pertunjukan. 2. Integrasi teknologi. Maksudnya, kebijakan ini menekankan pada pemanfaatan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi juga bagian integral dari pengalaman belajar. Integrasi teknologi bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi pembelajaran, serta mempersiapkan siswa untuk hidup dan bekerja di era digital. Contohnya, penggunaan platform pembelajaran daring untuk menyediakan akses ke materi pembelajaran, tugas, dan interaksi antar guru dan siswa. Pemanfaatan aplikasi dan perangkat lunak pendidikan untuk membuat pembelajaran lebih efektif, menarik, dan personal. Penggunaan teknologi untuk mengembangkan keterampilan literasi digital dan media pada siswa. 3. Pemberdayaan peserta didik menghadapi tantangan global. Maksudnya, kebijakan ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, atau disrupsi teknologi. Pemberdayaan peserta didik mencakup pengembangan kesadaran global, kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta keterampilan pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Contohnya, mengintegrasikan isu-isu global ke dalam kurikulum seperti perubahan iklim yang berkelanjutan atau hak asasi manusia, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang berfokus pada pemecahan masalah global seperti kampanye lingkungan atau kegiatan sosial, membangun program pertukaran belajar atau kolaborasi dengan sekolah-sekolah di negara lain untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dimaksud landasan pendidikan musik? Jelaskan bidang apa saja atau kompetensi apa saja yang mendukung pendidikan musik sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Berikan contohnya. Landasan pendidikan musik merujuk pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan musik. Landasan ini mencangkup berbagai aspek yang saling berkaitan, bertujuan untuk membentuk kerangka kerja yang kokoh dan efektif dalam pembelajaran musik. Contohnya, pemahaman bahwa musik bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana ekspresi diri, komunikasi, dan pengembangan kreativitas. Keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi musikal yang perlu dikembangkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang Anda gunakan dan jelaskan alasan dan penerapannya. Teori yang saya gunakan adalah teori konstruktivistik. Alasannya, teori ini menekankan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks musik, ini berarti siswa tidak hanya menghafal teori atau teknik, tetapi juga bereksperimen, bereaksi, dan mengekspresikan diri melalui musik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. 1. Memahami tahap perkembangan kognitif siswa SMP. Siswa SMP umumnya berada dalam tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini mereka mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan hipotesis. Namun, penting untuk diingat bahwa perkembangan kognitif setiap individu berbeda-beda. Beberapa siswa mungkin masih dalam tahap operasional konkret atau mengalami transisi antara kedua tahap tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan observasi dan penilaian individu untuk memahami tingkat perkembangan kognitif setiap siswa. 2. Mengidentifikasi masalah belajar yang dihadapi siswa. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep musik abstrak seperti teori musik atau harmoni? Apakah siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan keterampilan musik praktis seperti bermain alat musik atau bernyanyi? Apakah siswa kurang termotivasi atau kurang tertarik dengan pembelajaran musik? Apakah siswa mengalami kesulitan dalam berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya dalam kegiatan musik kelompok? 3. Menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Untuk siswa yang masih dalam tahap operasional konkret, gunakan materi pembelajaran yang konkret dan visual seperti gambar, diagram, atau video. Berikan contoh-contoh praktis dan relevan dengan pengalaman siswa. Libatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan musik yang
yang interaktif dan menyenangkan. Untuk siswa yang sudah dalam tahap operasional formal, dorong siswa untuk berpikir abstrak dan logis tentang musik. Berikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis dan menginterpretasikan karya-karya musik yang kompleks. Libatkan siswa dalam proyek-proyek musik yang menantang dan kreatif. Secara umum, ciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Berikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi. Gunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Menggunakan pemanfaat teknologi yang membangun siswa dalam belajar. 4. Contoh penerapan dalam pembelajaran musik. Jika siswa kesulitan memahami teori musik, gunakan diagram atau visualisasi untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Jika siswa kesulitan bermain alat musik, pecah keterampilan menjadi langkah-langkah kecil dan berikan latihan bertahap. Jika siswa kurang termotivasi, berikan kesempatan kepada mereka untuk memilih lagu atau proyek musik yang mereka minati. Jika siswa kesulitan berkolaborasi, berikan kegiatan musik kelompok dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.